Oke, sekarang coba kita belajar sedikit ya, memberikan perkotaan di era globalisasi. Ya. Jadi seperti apa sebenarnya perkembangan perkotaan dalam era globalisasi, ya, terutama dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan perkotaan. Ya. Jadi pengenalan perkotaan di era globalisasi ini ya itu mengarah kepada apa? Jadi isunya mengarah pada uh, urbanisasi. Jadi era globalisasi itu perkotaan itu isunya ada tiga, urbanisasi, ya, perubahan sosial dan infrastruktur. Nah, jadi begini, seperti kota Samarinda, ya, kemudian seperti tadi ada lagi seperti Kutai Timur. Dalam 20 tahun mereka itu penduduknya bertambah sekitar 3 kali lipat. Jadi misalnya 100.000, sekarang itu sekitar 300.000 lebih, 340.000 lebih. Jadi hanya kota-kota tertentu yang bisa pertambahannya segitu besar. Apa salah satu isunya? Migrasi. Ya. Jadi migrasi ini kenapa? Karena itu daerah penghasil tambang terbesar, daerah penghasil industri sawit terbesar. Sehingga perkembangan itu karena ada migrasi. Jadi perkotaan dan globalisasi itu mengarah kepada pertama memang kota itu tumbuh karena ada urbanisasi, ya. Yang kedua karena ada migrasi. Migrasi. Urbanisasi kan berpindah ke perkotaan. Urbanisasi berpindah antar daerah ke ini. Jadi kasus spesifik seperti apa namanya? Seperti Samarinda, seperti kota Belitung Timur tadi itu isu urbanisasi itu sangat besar. Ya, jadi pertumbuhan penduduk itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan perpindahan penduduk ke lokasi tersebut. Nah, kemudian perubahan sosial. Ini pergeseran sosial ya di masyarakat budaya perkotaan. Pergeseran sosial seperti apa? Ini menarik teman-teman. Jadi pergeseran sosial ada daerah-daerah yang pergeseran sosialnya itu mengarah kepada pergeseran sosialnya mengarah kepada kriminalitas, ya, kriminalitas perkotaan, ya, itu karena mungkin pendatang-pendatang itu mungkin tidak punya sumber daya yang mencukupi, ya. Kemudian pekerjaan itu mungkin bukan pekerjaan yang apa namanya, pekerjaan yang mereka tekuni itu bukan pekerjaan white collar, ya, tetapi mungkin yang pekerjaan buruh dan sebagainya. Kemudian ada lagi tentang infrastruktur di sini. Jadi di sini pembangunan infrastruktur ini ya teman-teman, ini seperti prasarana kota, pemenuhan kebutuhan masyarakat, di pengembangan perkotaan untuk apa namanya infrastruktur ini kadang-kadang kalau satu kota berkembangnya berlebihan atau lebih bagus dari daerah lain, maka itu akan migrasi itu membuat besar. Karena kita tidak membatasi kan perpindahan antar kota di Indonesia, tapi kita batasi perpindahan antar negara. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan pengenalan perkotaan dalam daerah globalisasi ini menarik menjadi perhatian. Urbanisasi, perubahan sosial dan infrastruktur itu isu yang terbesarnya ya. Kemudian isunya seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi itu isu smart city salah satunya ya. Jadi kota smart city dari sisi pelayanan. Tapi pelayanan itu hanya masih dalam tahap pelayanan dari bukan infrastrukturnya belum sampai ke sana. Malah yang smart city-nya itu akan menggunakan IT untuk pelayanan apa tadi ada dua hal tadi pelayanannya apa? Parkir dan kayak KTP gitu ya. Ya, cuma dua-dua itu aja yang di kan. Kemudian konservasi lingkungan, apakah mereka melakukan tadi? Enggak kan? Nah, kemudian modernisasi, modernisasi juga agak lambat ya. Jadi apa namanya reward dan punishment dalam pengembangan perkotaan itu kadang-kadang itu harus ada peran pemerintah. Jadi sense of belonging dari pemerintah ini itu membuat perkembangan perkotaan itu bisa menarik, ya, bisa menarik dan bisa dipercepat. Kemudian eh, apa pengaruh globalisasi ke dalam perkotaan ya, jadi budaya-budaya yang masuk ya itu banyak sekali hal-hal yang berbeda. Jadi kota Samarinda yang kita contohkan tadi dia itu punya budaya yang banyak, jadi dia itu sukunya itu banyak di sana, ada suku Banjar, ada suku Dayak, kemudian ada suku Bugis dan lainnya. Jadi pendatang itu Jawa itu sangat apa namanya di sana itu berkembang sangat baik. Kemudian isu misalnya
makanan, kuliner, musik, gaya hidup itu berbeda, sangat berbeda, ya. Itu tergantung pengembangan perkotaan. Jadi ada kota yang berkembangnya begitu cepat dari sisi populasi, tetapi tidak bisa ditunjang oleh membangun infrastruktur dasar di sana. Kemudian pertumbuhan ekonomi karena kesempatan kerja, bisnis, pertumbuhan sektor ekonomi di perkotaan ini yang membuat. Jadi kalian jangan bayangkan isu perkotaan seperti DKI ya, seperti isu perkotaan Samarinda itu karena tambang daerah itu berkembang. Kalian tahu Twin Tower di Kuala Lumpur itu adalah bekas tambang, ya, bekas tambang gali dalam gitu ya. Jadi dijadikan Twin Tower itu sekarang rehabilitasi pasca tambang itu salah satu yang sukses. Ya, Twin Tower itu. Jadi Twin Tower di Kuala Lumpur itu adalah dulu bekas tambang, tambang timah ya, digali dalam, setelah itu dijadikan Twin Tower, dijadikan kota. Nah, itulah contoh salah satu pengembangan kota. Kemudian peningkatan mobilitas, ya, transportasi yang lebih efisien, ya, itu globalisasi ya, konektivitas memudahkan akses ke berbagai wilayah. Nah, ini hal ini itu mungkin di wilayah tertentu, tapi di daerah-daerah seperti di Samarinda dengan Balikpapan itu sekarang sudah ada tol ya, dan mengarah ke IKN karena ibu kota negara juga tidak jauh dari daerah tersebut. Seperti apa pola kehidupan masyarakat perkotaan itu dari sisi apa? Pekerjaan ya, ya, kemudian gaya hidup dan teknologi ya. Kemudian jadi pekerjaan, gaya hidup, teknologi, kriminalitas dan lain itu berkembang di era-era globalisasi ini. Kemudian kira-kira dampak positifnya apa dengan adanya akses sekarang ya, teknologi dan sebagainya, itu apa? Peningkatan kesejahteraan. Ya, itu sangat kelihatan ya, peningkatan kesejahteraan, kemiskinan yang rendah sekali ya, peningkatan kesejahteraan. Kemudian adanya lapangan kerja, akses pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tetapi anehnya ya, di sana, di tadi contohnya di kota Samarinda ya, terutama di Kalimantan Timur, lebih mudah akses terhadap pendapatan ya di sana itu, saking mudahnya orang meninggalkan pendidikan. Jadi gini, pendidikan itu belakangan. Jadi motivasi, jadi selain gini, ya nggak sekolah aja kita bisa mendapatkan pekerjaan, bisa jadi manajer dan sebagainya ya. Tetapi terus dikotomi antara pendidikan dan pekerjaan itu terjadi sampai hari ini di sana. Jadi orang lebih mudah melakukan pekerjaan itu, lebih ngapain persoalan gaji tinggi ya, lebih baik bekerja ya, gaji juga nanti dapat dan sebagainya. Jadi saking mudahnya sumber daya alam. Itu kalau kita kenal dengan, kalau di secara teori itu kita kenal dengan Dutch disease. Dutch disease itu adalah daerah wilayah kena kutukan sumber daya alam. Ya, apa itu? Jadi Dutch disease itu kalau mereka itu punya sumber daya alam yang banyak, tetapi hanya sebagian yang bisa mengakses pendapatan dari sumber daya alam tersebut, sehingga ada sebagian lagi orang termarginalkan sehingga tidak bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya alam tersebut. Terutama itu daerah tambang batu bara, dan lain sebagainya. Jadi tetap saja ada orang yang termarginalkan tidak bisa. Kemudian perkembangan wisata, ya, itu ternyata enggak juga, ya. Daerah tambang tadi yang sudah berkembang di daerah perkotaan, sejahteranya iya, wisatanya tidak, ya. Kemudian keragaman budaya, pertemuan dan integrasi budaya yang beragam dari berbagai daerah dan negara. Ini yang membuat isu. Jadi misalnya sekarang itu di Kalimantan Timur itu sekarang tuh ada semen baru, ya, semen red saya lupa, ya. Di situ itu 80% diekspor ke Cina dan pekerjanya semua hampir dari Cina, ya. Kemudian hanya 20% untuk pasar lokal. Jadi akhirnya semen lebih murah harganya sekarang di Kalimantan Timur. Kemudian dampak negatifnya ya itu pertama memang ketimpangan ekonomi seperti sudah krisis tadi ya. Kemudian pencemaran lingkungan. Nah, ini sudah besar-besaran. Jadi isu AMDAL itu isu sangat menarik di sana, ya. Kemudian tekanan sosial. Tekanan sosial itu stres, kesepian, kurangnya solidaritas sosial dalam kehidupan perkotaan dan sebagainya. Ini kira-kira isu perkotaan kita contohkan seperti tadi. Kemudian tantangannya apa? Ya, tantangannya apa? Mobilitas. Jadi China, Amerika, ya, tahun 1800 atau awal 1900-an, mereka itu membuat konektivitas antar utara dan selatan. Ya, di sana itu makanya kalau kita dulu
mungkin tahun 80-an, 90-an ya, saya ya berarti ya, bukan kita ya. Tahun 80-an itu banyak sekali film-film tentang Jenggo atau apa ya istilahnya itu ya. Jadi itu apa? Itu pembangunan ya, memang di tahun 80-an, 90-an itu 1800-an, 1900-an itu adalah era mereka itu melakukan produktivitas. Jadi yang paling utama itu revolusi industri 1.0 itu apa? Kereta api. Jadi pertama kali ditemukan kereta api. Setelah kereta api ini ditemukan, maka mereka itu menghubungkan antara utara dan selatan, timur dan barat untuk China juga seperti itu, US juga seperti itu, sehingga mereka itu kalau China itu setelah tahun 2000-an dia itu perekonomian itu meningkat pesat ya, ratusan kali lipat. Sedangkan Amerika setelah mereka melakukan itu di tahun 1800-an, awal 1900-an industri mereka itu berkembang besar karena sudah menghubungkan utara dan selatan. Kemudian keberlanjutan lingkungan mungkin penting ya, dan inovasi teknologi. Dan proses-proses seperti ini harus by design semuanya, nggak bisa apa namanya. Jadi harus ada di dokumen perencanaan sehingga kita tahu proses ya, berproses dan berkembang. Jadi jangan hanya berproses tapi juga ada mendapatkan hasil-hasil yang kita harapkan. Kemudian jadi ada lagi isu globalisasi ekonomi. Ya, jadi kalau isu globalisasi ekonomi itu mengarah kepada integrasi ekonomi antar negara. Jadi kecilnya misalnya dumping, kemudian isu atau barang yang jasa, kemudian tenaga kerja itu mudah ya tersebar antar negara. Jadi value chain-nya itu menyebar ya, menyebar antar negara. Tapi di dalam sustainability development itu mengarah kepada syarat wajib dan syarat cukup. Jadi necessary condition ya sebenarnya untuk sumber daya alam itu adalah bukan memiliki sumber bukan mempunyai sumber daya alam, tapi mengelola sumber daya alam. Jadi isunya adalah jadi misalnya kita milik tambang di Samarinda, tetapi kita isunya sebenarnya isu ini adalah bukan kepemilikan, tapi isu pengelolaan ya, isu pengelolaan. Jadi isu sustainability development itu adalah pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam, baik yang kita punya ataupun yang negara lain punya. Jadi seperti kita sekarang ini misalnya harga sawit misalnya itu ditentukan di mana? Sekarang sudah mulai di Indonesia atau gimana? Sebelumnya itu di Singapura. Kemudian harga batu bara ditentukan di mana? Di Singapura. Apakah di Indonesia? Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita arahkan ke depan. Jadi banyak sekali potensi-potensi pasar yang harganya, yang produknya kita terbesar, tapi penentuan harganya bukan di kita. Itu penting sekali. Jadi globalisasi ini penting sekali kita paham ya tentang isu perdagangan internasional, isu investasi asing, isu teknologi dan komunikasi. Bagaimana perkotaan kita itu bisa mengarah ke hal ini. Kemudian bagaimana terkaitan globalisasi ekonomi dengan ekonomi perkotaan ya. Jadi isunya adalah pusat perdagangan. Ya, ini seperti Jakarta ini kan jadi pusat perdagangan. Demikian juga dengan Kalimantan Timur tadi ya. Jadi ribuan tongkang tadi setiap hari lewat ya, dan di berapa juta ton setiap hari. Bagaimana potensi perdagangannya? Kemudian pusat keuangannya di mana? Pusat inovasinya seperti apa? Jadi kadang-kadang kita tidak mengarahkan transformasi ekonomi satu perkotaan. Kalau misalnya tambangnya habis, dia itu harus bergerak ke sektor apa? Ya, nah, jadi istilahnya, jadi desain itu dalam jangka menengah panjang itu harus ada di dalam dokumen rencana perkotaan suatu wilayah. Oke, kemudian bagaimana pengaruh globalisasi terhadap ekonomi perkotaan? Ya, pengaruhnya seperti investasi, ya, infrastruktur modern, kemudian e-commerce dan sebagainya. Mungkin kalau di Indonesia, ya, itu kita beberapa kota sudah bisa mengikuti, terutama di Jawa ya. Jadi sekarang ini ada kampung yang tugasnya itu hanya pemasaran. Jadi dia itu memasarkan produk orang. Jadi tugasnya itu cuma melakukan e-commerce di daerah tersebut dan dia memasarkan produk-produk orang. Itu penting sekali. Dan ini pesan-pesan seperti ini harus by design, tidak bisa jadi sendiri ya. Karena semua semua pengembangan perkotaan itu disiapkan ya. Itu makanya perlu ada kebijakan perkotaan. Oke, kemudian
Apa dampak globalisasi ekonomi terhadap keragaman ekonomi kota? Ya, ada mungkin persaingan global, ya, industri satu sektor, kehilangan keunikan dari satu wilayah. Jadi misalnya, contohnya, ya semakin kita, jadi di dunia ini bahasa itu mungkin per tahun ada hilang, ya, beberapa bahasa terus, jadi bahasa itu bukan bertambah, setelah globalisasi itu berkurang, ya, berkurangnya bahasa ini mungkin kadang-kadang cerminan lokalnya berkurang. Jadi contohnya kalau kita ke Singapura misalnya atau ke Malaysia itu mereka tuh bahasa itu sudah Melayunya itu sudah combine dengan bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Jadi itu salah satu keuntungannya memang dari sisi globalisasi mereka oke, tetapi dari peninggalan budaya itu mungkin menjadi uh, permasalahan tersendiri, ya. Oke, kemudian apa kira-kira perubahan tata kelola kota akibat globalisasi? Salah satunya adalah privatisasi, ya, privatisasi. Jadi privatisasi ini mengarah kepada misalnya kalau kita tinggal di rumah susun apa, jadi nggak bisa lagi seperti orang tinggal di rumah di pedesaan, ya. Jadi daya saing ekonomi semakin tinggi dan sebagainya. Kemudian regulasi. Jadi harus ada regulasi yang jelas gitu ya untuk membuat dalam era globalisasi kita bisa bertahan dari dampak ekonomi yang kompleks itu. Kemudian kolaborasi publik dan swasta, ya. Jadi tetap saja desain itu tidak harus semua pemerintah yang menjalankan, tapi harus juga swasta juga bisa berperan dalam proses ini. Itu kira-kira. Jadi kalau kita lihat di Kalimantan Timur tadi sudah ditunjukkan gambarnya itu tongkang tadi, ya. Ya, ini tongkang tadi. Kemudian biasanya isunya adalah pertumbuhan ekonomi, peluang pasar, infrastruktur terhubung, itu isu dasarnya. Kemudian dampaknya apa? Itu pusat bisnis, pusat perbelanjaan itu berkembang, ya. Tetapi kenapa isu-isu seperti ini nggak berkembang seperti yang kita bayangkan di Kalimantan Timur tadi? Itu contoh yang menarik. Kemudian apalagi pencampuran budaya ini di Kalimantan Timur tadi, ya. Kemudian pergeseran nilai, kemudian evolusi gaya hidup. Yang paling kelihatan dari evolusi gaya hidup apa? Pembangunan perumahan yang sudah didesain udah di wilayah banjir itu adalah rumah yang dibangun dari kayu, ya. Dan itu yang bagus sekali dibangun di Thailand, ya. Jadi dia itu wilayahnya itu wilayah rawa. Kemudian dia itu wilayahnya itu orang akan tetap tinggal di rawa tersebut, tetapi rumahnya itu dari kayu. Jadi dia itu walaupun mobil nggak masuk ke situ, mobil itu hanya bisa di pinggir jalan sana, tetapi itu daerah itu menjadi daerah wisata, ya, daerah wisata dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa mereka bersahabat dengan air, ya. Jadi tinggal di rawa dan sebagainya itu terjadi, ya. Jadi gaya hidupnya eh, berevolusi, mencontoh sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan nilai mereka, itu terjadi. Jadi akhirnya di pinggir-pinggir juga yang tadi harusnya kayu pembangunannya, ini sekarang itu sudah semen, ditimbun, ya. Jadi ditimbun dan sebagainya. Itu mungkin jangka pendek oke. Demikian juga contohnya waktu gempa di Lombok, ya. Itu dulu rumah adat di Lombok itu adalah rumah dari kayu. Jadi orang yang tinggal dari kayu itu nggak apa-apa. Gempa begitu besar dan sebagainya di Lombok Timur waktu itu. Tetapi rumah-rumah yang semi modern menurut mereka itu hancur, lebur, sehingga korban beribuan jiwa. Nah, itu pergeseran nilai, pencampuran budaya, dan evolusi gaya hidup. Jadi ini harus didesain. Itu kata kuncinya, ya. Didesain dalam perencanaan. Jadi dalam jangka menengah dan panjang kita harus mendesain pengembangan perkotaan dari sisi pencampuran budaya, pergeseran nilai, dan evolusi gaya hidup. Kemudian apa infrastruktur dasar yang paling dipentingkan? Memang bandara internasional misalnya, jaringan jalan tol, pusat logistik, ya, perumahan terpadu. Ini sudah mulai. Jadi Samarinda itu dulu bandaranya besar itu di Balikpapan. Ya, sekarang itu Samarinda itu sudah ada bandara internasional, baru saja. Kemudian jalan tol itu dari Samarinda ke ini sudah ada. Pusat logistik, itu sudah, tapi ini untuk tambang sebagian besar. Perumahan terpadu seperti apa tadi? Perumahan Jokowi namanya tadi. Jadi perumahan yang DP-nya Rp0 dan subsidi dan sebagainya itu ada di sana, ya, karena banyak sekali migrasi ke sana. Kemudian penciptaan lapangan kerja, ya, itu di sana itu kota itu adalah kota identik dengan sektor tambang berkembang.
kemudian perdagangan internasional terjadi di sana, dan pariwisata tidak berkembang sebesar yang kita bayangkan. Ya, jadi apa namanya, orang ke sana itu hanya berhubungan dengan tambang dan perdagangan internasional. Tapi dari sisi pariwisata dan sebagainya itu sangat minim, yang mungkin belum bisa dikembangkan karena apa namanya, peluang-peluangnya itu mungkin apa namanya, butuh effort yang lebih besar lagi. Kemudian uh, dampak yang paling parah itu adalah kehilangan habitat, ya, kehilangan habitat. Jadi seperti habitat apa namanya, hewan dan sebagainya. Dan yang kedua, salah satunya adalah produk lokal seperti buah lokal. Jadi misalnya itu kayak pohon durian yang sudah puluhan tahun, kemudian pohon lokal itu dihancurkan semua, dikeruk lahannya. Kemudian tadi kan dibilang pohon durian itu sudah hilang, pohon ini sudah hilang, jadi sulit ya dari untuk melihat efek dari pembangunan pertambangan. Kemudian ada pencemaran lingkungan, ini terjadi ya, dan perubahan iklim ya, pencemaran lingkungan, perubahan iklim terjadi. Dulu daerah yang sangat dingin, daerah yang ini sudah berubah isunya. Kemudian ini terakhir ya. Jadi apa upaya pemerintah untuk menghadapi ya? Harusnya ada kolaborasi pemerintah dan masyarakat ya. Kemudian pembangunan berkelanjutan seperti apa, bandara dan sebagainya. Kemudian pariwisata di sana itu terkenal dengan makanan laut ya, seperti kepiting dan sebagainya. Education ya, isunya ternyata kepada pendidikan. Jadi pendidikan ini teman-teman ini penting sekali ya. Jadi pendidikan bagaimana kota menghadapi globalisasi. Jadi pendidikan ini kadang-kadang bukan terlalu hal yang jauh, tetapi hal-hal mendasar dari misalnya masyarakat ya. Jadi keterlibatan pemerintah dalam hal atau perbudakan masyarakat atau alim ulama atau apa untuk menghadapi isu globalisasi. Jadi education ini penting sekali karena ada dua pilihan tadi kan antara pekerjaan sama pendidikan. Akhirnya potensi apa namanya, motivasi mereka itu pendidikan itu sangat lemah misalnya. Ya, jadi kalau kuliah itu asal lulus nggak ada motivasi misalnya lakukan yang terbaik dan sebagainya. Kemudian apa namanya, karena motivasi kerja itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau mau pendidikan itu penting kerja, tapi dengan tanpa pendidikan itu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya sama dengan orang yang berpendidikan tinggi. Nah, itulah salah satu apa namanya, isu yang sangat berkembang ya di pengembangan daerah perkotaan untuk wilayah tambang seperti Samarinda tadi. Itu kira-kira dampaknya nanti ada kesenjangan ekonomi, kerentanan krisis, sustainability, ini isu-isu yang paling banyak berkembang di kota yang contohnya tadi kota Samarinda. Nah, jadi teman-teman, globalisasi itu punya dampak positif dan punya dampak negatif. Kemudian semua kebijakan itu mengarah ke spesifik tergantung seperti apa isu perkotaan yang akan kita bahas ya. Kemudian ternyata kota tambang itu beda dengan kota jasa. Nah, ini kota jasa seperti DKI ya, tapi di sana itu kota Samarinda kota tambang, hingga ada hal-hal yang memang banyak yang belum berkembang. Jadi satu lagi saya menarik gitu ya, ada dari Kutai Timur itu berkata, Pak, apa di Kutai Timur itu tidak ada mall yang besar. Jadi kalau kami itu mau nge-mall itu ke Samarinda. Padahal di Kutai Timur itu petrodolar ya, daerah petrodolar ya. Kenapa? Jadi akhirnya seperti apa namanya? Seperti beberapa pengembangan daerah perkotaan itu harus diikuti mungkin dengan retail modern dan isu lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman, kalian lihat dalam fenomena dalam 5 tahun belakangan ini, matahari banyak ditutup, ya kan? Tapi tahu nggak matahari itu sekarang berpindah kemana? Ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan. Jadi mereka itu, ya, jadi mereka itu mengembangkan. Jadi barang-barang yang nggak laku di Jakarta itu disebar ke Papua. Itu dengan apa? Dengan isu mall tadi, ya. Tahu nggak kenapa Eropa itu awalnya membuat mall? Kenapa? Karena suhu mereka itu nggak mengizinkan mereka itu membuat ruko, ya. Jadi di sana itu dibuat mall karena dengan mall yang begitu besar, mereka itu bisa mengumpulkan di situ semua dan bisa
berjalan santai dan sebagainya. Karena suhu mereka kan dingin sekali kan. Kalau nggak dingin panas sekali. Sehingga mall itu sebenarnya isunya itu, idenya itu awalnya ya. Tetapi setelah dibawa ke sini kita juga ikut dan sebagainya. Padahal sehingga pengembangan perkotaan kita mengarah seperti apa namanya mall-mall itu ya. Kemudian ini di masa era industri 4.0 ini mall-mall itu tutup semua. Kenapa? Apa namanya perdagangan melalui apa namanya teknologi sekarang itu sudah bagus sekali kan. Nah, sehingga seperti Tanah Abang juga ini ya. Tetapi akhirnya masih ada wilayah-wilayah yang harus yang masih belum mencapai itu sebelumnya, sehingga wilayah tersebut itu tempat inovasi baru ya. Jadi teman-teman kalau mau buat mall, buatlah di Kalimantan, buatlah di Sulawesi, buat di NTT, buat di Papua, itu nggak akan rugi dalam 20 tahun ke depan. Ya, jadi kalau mau membangun ini ya, jadi misalnya kalau mau ke Sangatta tadi, kalian ada investor buat mall, mungkin mall besar di sana, itu nggak akan rugi sekitar 20 tahun ke depan. Ya, karena mereka itu ketinggalan dengan Jakarta itu sekitar 50 tahun ya. Nah, jadi banyak daerah-daerah ketinggalan. Jadi hal ini terjadi ya. Jadi Afrika itu sekarang bos UN-nya itu sebagian besar orang mana atau enggak? Orang Indonesia. Kenapa? Karena Afrika itu hari ini seperti Indonesia 20 tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu bos-bos lembaga internasional itu rata-rata orang Eropa, kalau enggak orang Amerika. Kenapa? Karena Indonesia hari ini seperti Eropa, Amerika sekitar 20-30 tahun yang lalu. Ya, seperti itu. Itu makanya jadi pergerakan seperti itu ya. Jadi istilahnya pengembangan wilayah perkotaan juga seperti itu ya. Ada pola-polanya, ada ritme-ritme yang memang berulang dan terjadi dan akhirnya mereka paham mengatasi isu-isu seperti itu. Itu kira-kira pembelajaran kita hari ini ya. Kita bisa mendapatkan dari real, dari lapangan seperti apa namanya, seperti apa kota Samarinda gitu ya. Kemudian